Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka pembelajaran di pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa yang dipimpin oleh teman kita Ulil Amri. Disilahkan di tempat dipimpin doanya. Situ Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, sudah siap belajar untuk hari ini? Ya. Coba dicek dulu kerapihannya. Apakah sudah rapi? Sepatunya sudah dipakai? Oke, sudah. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita tepuk semangat untuk mengecek semangat kita pagi-pagi. Tepuk semangat. Masya Allah, semangat semua di pagi hari ini. Ya, kita akan mendengarkan atau menyanyikan bersama terkait dengan profil Pancasila. Baik, silahkan berdiri. Silahkan dihayati, perhatikan. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernagasi. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernagasi. Kita lanjutkan salah satu lagu wajib nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Oke, bisa seperti ini. Pancasila, aku selalu dukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, lahir dari lampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Dimensi Profil Pancasila dan salah satu lagu wajib nasional. Mari kita sama-sama kembali membaca surah Al-Asr sebagai semangat kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik untuk selalu belajar. Mari kita mulai dengan membaca surah Al-Asr. A-ba-ta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis
hari ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa menggunakan waktu dengan baik, untuk selalu menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Dan tentunya ini ada hubungannya terkait dengan pelajaran kita hari ini. Oke, baik, hari ini yang tidak hadir siapa? Ada Mufli, ada Fakih, dua orang yang tidak hadir, ada Akifa. Oke, sudah. Jadi semoga teman kita yang hari ini berhalangan untuk hadir, semoga Allah memberikan kesehatan bagi yang sakit dan kemudahan untuk kembali bersekolah bersama-sama kita untuk melanjutkan pembelajarannya. Oke, kemarin masih ada yang ingat materi sebelumnya terkait dengan Asmaul Husna? Masih. Asmaul Husna apa yang kemudian kemarin dipelajari? Ada Al-Malik, ya, luar biasa, mantap. Untuk kelas 4 masih mengingat materinya kemarin. Oke. Karena hari ini kita akan belajar terkait dengan materi keragaman sebagai sunnatullah, dan tentunya itu ada hubungannya dengan materi yang pertama yang mengkaji terkait dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan keragaman dan sunnatullah, ya, bagaimana anak-anakku sekalian mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar kita saling mengenal, atau bahasa lainnya litta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Nah, untuk sebentar penilaian dan tugasnya tentunya akan dinilai bagaimana kreativitas anak-anakku sekalian, bagaimana kerjasamanya, gotong royongnya. Ya, ini termasuk adalah penilaian profil Pancasila, karena kita ketahui bahwa ketika kita kerja kelompok berarti kita harus bekerja sama, gotong royong, membicarakan langkah apa yang kemudian mau kita tulis atau kita rangkum dalam tugas sebentar yang akan ibu guru bagikan. Jadi silahkan diamati video terkait dengan keragaman sebagai sunnatullah, dan sebentar ibu guru akan melanjutkan dengan pemberian pemahaman kembali untuk menjelaskan sunnatullah. Silahkan disimak videonya. Sabar ya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka, saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama? Keragaman suku bangsa adalah sunnatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan, yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunnatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang termaktub dalam Al-Quran. Atau sunatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini. Selanjutnya, mari kita mengenal suku-suku yang berada di wilayah daerah Indonesia berikut ini. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa di dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materinya sudah selesai. Oke, baik. Itulah tadi video yang menjelaskan terkait dengan keragaman, dan ditampilkan juga tadi dibahas dalam video terkait dengan macam-macam suku, agama, dan bangsa. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan, Ibu Guru akan mengulang kembali materi terkait dengan keragaman. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa keragaman dan perbedaan itu ya tentunya merupakan itu adalah sebuah sunnatullah. Nah, Indonesia memiliki banyak contoh baik keragaman suku, agama, budaya, dan yang lain. Nah, keragaman ini tidak hanya sekedar diciptakan begitu saja, tetapi memiliki tujuan. Apa tujuannya keragaman diciptakan? Ya, agar kita saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian ajaran kebaikan dari agama dan Islam. Dan Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang dimana agama membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Dan tentunya ajaran kebaikan dari agama Islam itu banyak sekali. Salah satunya yaitu adalah saling tolong menolong sesama manusia. Nah, itulah tadi penampilan video dan penjelasan dari Ibu Guru. Dan selanjutnya adalah Ibu Guru akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar atau pemahaman materi anak-anakku sekalian terkait dengan keragaman sebagai sunnatullah. Untuk kelompok satu tugasnya adalah mampu menjelaskan hubungan antara keragaman agama, keragaman budaya, dan adat istiadat sebagai sunnatullah. Untuk kelompok 2, membuat poster kemudian ditempelkan ke dalam kertas karton manila, dan sebentar akan dilihat oleh kelompok lain. Yang selanjutnya adalah kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu membuat 5 daftar contoh keragaman
yang akan dituliskan dalam sticky note ini, kemudian sebentar ditempelkan juga ke dalam karton manila. Yang kelompok 4 itu mengidentifikasi jenis keragaman. Jadi identifikasi itu menulis contohnya. Seperti tadi dalam tayangan video, ada contoh keragaman itu ditulis di sini, ada budaya dan ada suku ditulis dan ditempelkan, dan tentunya saling kerjasama dengan teman kelompoknya. Oke, kelompok 1. Jadi kelompok 1 mendapatkan hubungan, mampu menjelaskan hubungan antar agama, budaya dan suku. Silakan. Guru akan membagikan buku paket. Silahkan dibuka halaman 35. Itu materi tentang keragaman sebagai sunnatullah. Oke, baik, semua kelompok sudah mendapatkan tugasnya. Jadi silahkan dikerja, diperhatikan dengan baik dan bekerja sama dengan teman kelompoknya.
Oke, karena semuanya kelompok sudah selesai, kita panggil setiap kelompok untuk memperlihatkan hasil kerjanya di depan. Kita mulai dari kelompok 3. Ini adalah hasil kerja kelompok 3. Dia menempelkan bentuk keragaman masyarakat di Indonesia dari kertas silahkan dibacakan. Setiap kelompok, oke, dilihat hasil karyanya temannya. Silahkan dibaca hasil karyanya. Itu tadi presentasi atau karya di kelompok 3 dan sebentar akan ditempelkan sebagai poster di kelas untuk menambah keilmuan kita tentang keragaman. Silakan diambil. Oke, kelompok 4. Jadi kelompok 4 tugasnya membuat cerita pendek tentang keragaman. Akan juga ditempel di dinding kelas. Silakan. Cerita tentang keragaman. 1. Di sebuah desa kecil tinggal 3 sahabat, Bimo, Nanda, dan Tina. Meski berbeda agama dan suku, mereka selalu bersama. Bimo seorang Muslim dan suku Jawa, Nanda Kristen dan suku Buddhis, dan Tina beragama Buddha dari keluarga Tionghoa. 2. Suatu hari, desa mereka mengadakan lomba menghias jalan dengan tema kebersamaan dalam keberagaman. Mereka bekerja sama membuat dekorasi itu. Oke, kita aplaus dulu untuk kelompok 4. Akan ditempel juga di dindingnya. Kelompok 1. Kelompok 1 juga mendeskripsikan tentang keragaman. Hubungan keragaman karena mengajarkan kita untuk saling menghormati. Budaya adalah cara manusia menunjukkan kreativitas dan keindahan hidup. Adat istiadat membantu kita hidup rukun dan bersatu. Perbedaan itu adalah hadiah dari Allah. Jadi kita harus saling menghormati, berhormat, dan tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan agama, budaya, atau adat. Dengan begitu kita bisa hidup damai dan bahagia bersama. Silahkan ditempel nanti ya di dinding kelasnya. Kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini tidak mempresentasikan hasilnya tapi memperlihatkan poster yang mereka buat tentang keragaman. Ya, boleh semua teman kelompoknya naik ke atas untuk memperlihatkan ke kelompok lain hasil karyanya dengan poster keragaman. Ini adalah poster keragaman yang dibuat oleh kelompok 2. Sudah dilihat? Ya, sebentar setelah ditempel dinding, ya, bisa dikunjungi dan dibaca untuk menambah hasanah keilmuan kita. Oke, baik, silakan kelompok 2 silakan duduk.
anak-anakku sekalian tentang keragaman sebagai sunnatullah. Nah, terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa itu keragaman? Jadi keragaman itu adalah sunnatullah agar kita saling mengenal satu sama lain. Jadi keragaman itu diciptakan oleh Allah sebagai sunnatullah agar kita saling mengenal. Dan pada dasarnya semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan, dan tentunya setelah kita belajar hari ini, anak-anakku sekalian mampu menerapkan dalam lingkungan sekitarnya ketika bertemu dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda ras. Dan kita perlu ketahui bahwa tujuan diciptakan keragaman kita saling mengenal satu sama lain, dan tentunya kita menjaga semangat untuk selalu menjaga hubungan kita. Nah, sebelum kita tutup, silahkan berdiri dulu semuanya. Ya, semuanya berdiri. Jadi kita akan jam sebelum ditutup untuk merenggangkan otot-otot kita. Jadi jangan ikuti apa yang ibu guru lakukan, tapi ikuti apa yang ibu guru sampaikan. Coba pegang hidungnya. Coba pegang dagunya. Coba pegang dahinya. Iya, silahkan duduk kembali. Dan ternyata anak-anakku sekalian masih fokus sampai detik ini. Dan materi selanjutnya kita akan belajar tentang toleransi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita menutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya, dan sangat luar biasa antusiasnya di pagi hari ini. Ya, mari kita tutup dan ibu guru kembali mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.